Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan sebuah hadis wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada seorang di kalangan umat sebelum kalian itu membunuh 99 orang. Ada seorang laki-laki sudah membunuh 99 orang. Maka ini kabar dari Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang terdahulu. Ini tentunya adalah al-haq. Dan ini diantara intisari dari keseluruhan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama menyimpulkan keseluruhan dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa dikelompokkan menjadi 7 kategori. Ini salah satu kategorinya. Kategori yang pertama adalah berbicara tentang nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tauhid, nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebalikan dari tauhid, membicarakan tentang kesyirikan. Jadi membicarakan tentang kesyirikan, termasuk larangan dari kesyirikan, larangan untuk berbuat kesyirikan. Kalau yang pertama, ya, termasuk perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang tauhid termasuk perintah untuk mentauhidkan Allah. Itu kategori pertama, tentang nama dan sifat Allah. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan nama Allah, Allah, menyebutkan lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu semua kategori pertama semua. Berbicara tentang nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, berbicara tentang lawan dari tauhid, yaitu syirik. Inna syirka la dzulmun azim, seperti ayat tersebut misalkan. Ya, jadi berbicara tentang syirik termasuk larangan dari berbuat kesyirikan. Kemudian kategori ketiga adalah konsekuensi dari tauhid. Membicarakan konsekuensi dari tauhid, yaitu setelah seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut konsekuensinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka setiap dalil yang berbicara tentang masalah fikih, ya, masalah halal haram, itu adalah konsekuensi dari tauhid. Ini adalah kategori ketiga. Kemudian kategori keempat adalah membicarakan orang-orang yang bertauhid dari kalangan terdahulu. Termasuk tentunya yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Seluruh dalil yang membicarakan tentang para nabi dan rasul terdahulu. Kemudian termasuk juga Nabi Muhammad SAW masuk, kita bisa katakan masuk dalam kategori ini. Setiap dalil yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian setiap dari kalangan Nabi dan Rasul atau dari orang-orang soleh terdahulu walaupun bukan Nabi dan Rasul, seperti misalnya Dzulqarnain,
seperti misalnya Luqman, seperti misalnya Khidr. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah Khidr adalah nabi atau bukan. Ini kategori berapa tadi? Kategori keempat. Kategori kelima adalah orang-orang kafir dan musyrik dari kalangan terdahulu. Orang-orang kafir dan musyrik dari kalangan terdahulu. Ya, santri harus nyatat. Jangan diam saja. Ambil catatan. Jadi seperti misalkan berbicara tentang iblis, berbicara tentang Fir'aun, berbicara tentang Qarun dan seterusnya. Ini adalah kategori kelima tadi. Kategori keenam, berbicara tentang kesudahan dari orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Apa kesudahan mereka? Mereka akan masuk surga. Maka setiap dalil yang berbicara tentang kesudahan mereka, termasuk berbicara tentang nikmat-nikmat surga, yaitu masuk kategori keenam. Kategori ketujuh adalah tentang kesudahan dari orang-orang kafir dan musyrik. Kesudahan dari orang-orang kafir dan musyrik di akhirat, bahwa mereka akan masuk neraka, dan seluruh dalil yang menyebutkan rincian azab di neraka itu masuk dalam kategori ketujuh ini. Baik. Maka di sini ini berarti ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan di sini tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang, ya, nanti disebutkan bahwa orang ini telah bertaubat, maka ini masuk pada kategori menyebutkan kategori berapa? Nomor berapa tadi berarti kalau sesuai dengan urutan yang kita sebutkan? Kategori keempat, ya, yaitu orang yang beriman dari kalangan terdahulu. Nah, orang ini yang disebutkan di hadis ini bukan seorang nabi. Dia adalah orang biasa, ya, yang awalnya itu banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membunuh banyak orang. Kemudian nanti kita akan baca insyaallah orang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ada orang sebelum kalian itu telah membunuh 99 orang, fasa'ala an a'lami ahlil ard. Maka kemudian dia bertanya tentang penduduk bumi yang paling berilmu. Sudah benar yang dia inginkan, dia ingin bertanya kepada ahli ilmu. Bahkan ahli ilmu yang paling berilmu. Fadulla ala rohibin. Akan tapi kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rohib, seorang ahli ibadah, ya, yang tidak berilmu. Fa'atahu, kemudian orang ini mendatanginya, faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Ya, kemudian dia bertanya, ada orang yang membunuh 99 orang, apakah dia bisa bertaubat? Faqala la. Maka rahib tersebut, ahli ibadah tersebut berkata tidak ada, tidak bisa dia bertaubat lagi. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka karena marah orang ini, akhirnya dia bunuh orang tersebut atau ahli ibadah tersebut, sehingga lengkaplah jumlah korban yang dia bunuh menjadi 100 orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya lagi, siapakah ahli ilmu yang paling berilmu di sini? Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang yang berilmu. Rajulin alimin. Kalau digunakan atau kalau kita merenungkan redaksi yang digunakan dalam hadis ini, maka ditunjukkan kepada seorang yang berilmu, tidak menggunakan redaksi yang paling berilmu pada saat itu. Ya, menunjukkan bahwa selama ditunjukkan kepada ahli ilmu, walaupun bukan yang paling berilmu, selama dia memiliki ilmu maka jawabannya benar. Ya. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Kemudian orang tersebut bertanya, pertanyaannya adalah, ada orang yang telah membunuh 100 orang, apakah dia bisa mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Faqala na'am. Kemudian orang yang berilmu tersebut berkata na'am. Ya, dia menjawab ada taubat, dia bisa bertaubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapakah yang akan menghalanginya dia dari bertaubat? Tidak ada orang lain yang bisa menghalanginya. Kalau antum mau bertaubat, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari ahli ilmu ini.
Jadi kita lihat bagaimana perbedaan jawaban dari sekedar ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Ini bukan berarti ahli ilmu tersebut bukan ahli ibadah ya. Ketika dibandingkan seperti ini antara ahli ibadah dengan ahli ilmu, bukan berarti ahli ilmu tersebut tidak rajin ibadah. Tetapi ini yakni penggunaan istilah hanya sekedar untuk menunjukkan mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Jadi ada orang walaupun dia ahli ibadah tapi dia tidak berilmu, tidak boleh dia menjawab pertanyaan dari orang lain. Tidak boleh dia berfatwa. Ini berfatwa. Ada orang bertanya tentang masalah yang sedang dia hadapi, kemudian dijawab. Nah, jawaban tersebut adalah fatwa. Jawaban tersebut adalah fatwa. Tidak boleh sembarang orang itu berfatwa. Penuntut ilmu atau orang awam bisa menukil fatwa, bisa menukil fatwa dari para ulama. Kalau ada orang bertanya atau ada suatu masalah kemudian dia menukil fatwa yang dia ketahui dari ulama, ini boleh, namanya menukil fatwa. Ya, tetapi harus hati-hati. Dia harus pastikan bahwa fatwa tersebut sesuai dengan kondisi yang sedang dialami oleh orang di hadapannya. Ya, tidak boleh sembarangan. Dari sisi ini kita katakan tidak boleh sembarangan. Ya, itu mengapa dalam masalah-masalah yang besar, ya, sekedar menukil fatwa, para penuntut ilmu hendaknya menghindarinya. Berapa banyak, ya, terutama di sosial media, banyak sekali kasus-kasus yang seorang penuntut ilmu merasa fatwa ulama fulan sesuai dengan kondisi yang sedang dia hadapi, padahal sebenarnya sangat tidak sesuai dengan kondisi tersebut. Ya, ini di antara tantangan yang harus para penuntut ilmu itu harus hati-hati. Jangan sampai merasa bahwa kita tahu ada fatwa dalam bab tersebut kemudian langsung disampaikan tanpa merenungkannya terlebih dahulu atau tanpa bertanya kepada ahli ilmu apakah fatwa ini sesuai atau tidak. Ya, jadi kita lihat di sini fatwanya ahli ibadah yang tidak berilmu itu dia akan mengeluarkan jawaban yang batil. Maka itu mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Nah, orang ini metodenya sudah benar. Dia ingin mencari orang yang paling berilmu. Cuma pada posisi pertama atau pada kondisi pertama dia belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui ahli ilmu. Ditunjukkan kepada ahli ibadah. Ya, maka kemudian ketika jawabannya ngawur, nah orang ini kemudian emosi dan karena dia merasa dosa, perbuatan membunuh itu ringan sekali bagi dia, sehingga dia bunuhlah ahli ibadah tersebut, sehingga kemudian genaplah menjadi 100 korbannya. Ya. Baru ketika dia ditunjukkan kepada ahli ilmu yang beneran, baru kemudian dia mendapatkan jawaban yang hak, yaitu pintu taubat itu selalu terbuka. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi dia dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat jawabannya orang yang berilmu ini. Tidak cukup hanya sekedar menunjukkan, tidak cukup hanya sekedar menjelaskan bahwa taubat itu masih terbuka, tapi juga menunjukkan solusi supaya orang tersebut istiqomah dalam taubatnya. Ahli ilmu tersebut berkata, "Intalik ila ardi kadza wa kadza, fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum." Ahli ilmu tersebut berkata, pergilah ke suatu daerah, disebutkan namanya, karena di sana di daerah tersebut ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Yani orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli ilmu ini menyarankan orang yang mau hijrah tadi untuk mencari lingkungan yang lebih baik daripada sebelumnya dengan cara pindah. Dengan cara pindah. Ya, di hadis ini dengan cara pindah. Kalau diterapkan pada kondisi kita, tidak harus pindah daerah, pindah rumah, tapi pindah, yakni berganti teman. Ya, berganti teman. Lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Jadi, lihat bagaimana jawaban ahli ilmu tersebut. Fatwa beliau tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga menyarankan atau memberikan solusi. Ini fatwa yang
yang bagus. Nah, ini hadis ini banyak digunakan oleh para ulama untuk mencontohkan fatwa yang bagus. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW langsung. Beliau menukilkan, menceritakan kisah ini. Ini pelajaran penting, pelajaran yang bagus tentang bagaimana berfatwa atau bagaimana menanggapi kondisi kontemporer. Ketika seseorang tersebut memang menunjukkan mau berubah, maka ya kita cukup sampaikan masalah ilmu, kemudian sampaikan solusi. Tidak kemudian kita tambahi bumbu, ngapain antum, kenapa antum selama ini begitu ya. Kenapa antum lakukan tersebut antum ini? Nah, tidak perlu ditambahi bumbu-bumbu seperti itu. Cukup sampaikan masalah ilmu yang sedang dibahas, apa hukumnya, apa dalilnya. Ya, kemudian kalau ada yakni solusi tambahan atau solusi yang dibutuhkan supaya orang tersebut bisa istiqomah, maka sampaikan. Seperti yang ada di fatwa ini, di hadis ini. Kalau di sebagian permasalahan kontemporer, terutama di media sosial, ya, apalagi kalau misalkan yang tergelincir dalam kesalahan itu adalah dai atau ustadz yang dia merasa dia benci atau ada bukan suku bu atau segala macam gitu ya, maka orang tersebut akan menambahi banyak bumbu. Ini harus dihindari. Ya, ini harus dihindari. Walaupun kita banyak tidak sependapat dalam masalah lain, kalau kita sedang membicarakan suatu masalah, fokus saja pada suatu masalah tersebut. Fokus saja pada masalah tersebut. Ya. Jadi biasakan diskusi secara ilmiah tanpa ada bumbu-bumbu. Nah, ini yang harus kita biasakan. Nah, kalau misalkan kita membicarakan tema lain, nah baru silahkan kita bicara tema lain, tapi tetap ilmiah. Nah, kebanyakan permasalahan itu yakni bukan untuk mencari ilmu. Kebanyakan perdebatan bukan untuk mencari ilmu dan al-haq, tapi tujuannya adalah sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, yakni menyerang orang-orang yang ingin kita serang. Nah, ini tidak boleh. Ini penyakitnya orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah ketika mereka berdebat dari sejak zaman dahulu hingga sekarang. Setiap salah satu kubu misalkan mengajukan pendapat, maka entah mengapa orang yang merasa beda kubu itu intinya ini harus disalahkan. Intinya bukan mereka, intinya jawaban kita harus beda dengan mereka. Sehingga nanti patokannya bukan lagi Al-Quran dan As-Sunnah, tapi patokannya adalah asal bukan mereka. Baik. Nah, ini banyak berulang dalam sejarah. Prinsip asal bukan seperti mereka. Nah, di sini kita lihat diberikan solusi, pindahlah ke daerah tertentu. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Janganlah kembali ke daerahmu karena itu adalah daerah yang buruk. Jadi bisa dinisbatkan suatu daerah itu daerah baik atau daerah buruk. Bisa dinisbatkan demikian. Karena Nabi Muhammad SAW menggunakan lafaz ini. Kalau itu tidak boleh, maka Nabi Muhammad SAW pasti akan mengkritisi atau memberikan catatan. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW menukil perkataan orang ahli ilmu ini, pasti Nabi Muhammad SAW akan memberikan keterangan bahwa tidak boleh dinisbatkan kepada suatu daerah baik atau daerah buruk. Maka bisa dinisbatkan. Ada daerah baik, ada daerah buruk. Ada negeri Muslim, ada negeri kafir. Ada negeri yang penuh ketakwaan, ada negeri yang penuh kekufuran. Ya. Maka jangan kembali ke daerahmu karena itu daerah yang buruk. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul maut. Akhirnya orang tersebut melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh ahli ilmu tersebut, tapi ketika sampai di tengah perjalanan, ya, al-maut datang kepada dia. Atahul maut. Kematian datang kepada dia. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Kemudian berdebatlah malaikatul rahmah, malaikat rahmah dan malaikat azab. Karena yang mencabut nyawa seseorang, kalau orang tersebut mukmin, yang mencabut nyawanya adalah malaikat rahmah. Kalau orang tersebut kafir dan musyrik, maka yang mencabut nyawanya adalah malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah berkata, Ja'a ta'iban,
muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Orang ini ya pergi safar, mau datang ke daerah tersebut dalam kondisi sudah bertaubat, dalam kondisi mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, akan tapi malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini tidak melakukan kebaikan sama sekali, belum melakukan amalan sama sekali. Fatahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakaman. Kemudian datanglah malaikat dalam bentuk manusia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hakim, penengah di antara kedua malaikat ini, malaikat rahmah dan malaikat azab. Faqala qisu ma bainal ardain. Kemudian malaikat penengah berkata, silakan diukur di antara dua daerah ini. Fa ila ayyatihi makana adna fahuwalah. Ke daerah mana yang lebih dekat maka dia ya termasuk ke dalam daerah tersebut. Kalau lebih dekat ke daerah, masih di daerahnya, masih daerah keburukan, masih lebih dekat dengan daerahnya, maka dia termasuk orang yang buruk, dicabut nyawanya oleh malaikat azab. Kalau lebih dekat kepada daerah yang mau dia tuju, yaitu daerah yang beriman, banyak orang yang beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka orang ini adalah orang yang beriman. Ya, tentunya ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh malaikat penengah ini atas perintah dari Allah. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Kemudian mereka mengukur sehingga mereka menemukan bahwa orang ini lebih dekat kepada daerah yang mau dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Sehingga yang mencabut nyawanya adalah malaikat rahmah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam sebuah riwayat, fakana ilal qaryah as-salihah aqraba bi shibrin faja'ala min ahliha faju'ila min ahliha. Orang ini lebih dekat kepada daerah yang soleh, daerah yang penuh dengan orang soleh, ya lebih dekat sebanyak atau sepanjang satu jengkal saja. Maka akhirnya dia dikelompokkan kepada orang yang soleh. Wa fi riwayatin fi sahih, di riwayat yang lain, fa'auha Allahu ta'ala ila hadhihi anta ba'di wa ila hadhihi anta qarrabi. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada daerah yang dituju untuk kepada daerah yang asalnya untuk menjauh, kepada daerah yang dituju untuk mendekat. Wa qala qisu ma bainahuma. Kemudian malaikat penengah berkata, silakan ukur di antara keduanya. Fawajuduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghfiralah. Kemudian kedua malaikat tersebut melihat, mengukur, ternyata orang ini lebih dekat kepada daerah yang mau dia tuju. Sepanjang satu jengkal saja. Kemudian orang ini akhirnya ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah fana'a bi sadrihi nahwaha. Di riwayat yang lain, yakni dia mendekat ke daerah yang mau dia tuju cuma dengan dadanya sebesar satu jengkal saja. Ya. Ini atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakni ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dia walaupun belum mengerjakan amalan kebaikan sama sekali, tapi dengan hijrahnya itulah amalan kebaikannya. Dengan taubatnya itulah amalan kebaikannya. Sehingga ketika dia melakukan amalan tersebut, kemudian di tengah perjalanan meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menolong dia. Ya. Ini adalah metode yang Allah kehendaki, khalas. Ya. Kalau Allah tidak berkehendak demikian, langsung saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, khalas. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi ini menjadi pelajaran. Kita mengetahui dari hadis ini bahwa ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Mereka memiliki akal. Ya, tapi mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bisa mikir. Mereka mikir tentang orang ini. Ini siapa yang harus mencabut nyawanya? Malaikat juga diberikan akal. Mereka juga bisa berdiskusi. Mereka juga bisa al-khisam di sini, diskusi. Anda tidak mau menerjemahkan debat. Karena istilah debat itu entah kenapa seolah ya di zaman sekarang jadi konotasinya jadi buruk gitu ya. Mereka sedang berdiskusi. Ini siapa yang mau mencabut nyawa orang ini? Kemudian diutuslah malaikat penengah tadi yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Jadi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat Jibril
alaihissalam untuk menyampaikan wahyu, maka tidak perlu kita tanya mengapa Allah Subhanahu wa taala masih mengutus malaikat Jibril. Kenapa tidak langsung disampaikan saja kepada Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan seperti ini tidak boleh kita tanyakan. Karena ini jawabannya adalah inilah yang Allah kehendaki. Allahu yaf'alu ma yasha, kaifa yasha, mata yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki dengan cara bagaimanapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kapanpun yang Allah kehendaki. Halas. Kita tidak bisa ini protes, tidak boleh protes. Jadi di sini inti utama dari hadis ini, mengapa disebutkan di bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah karena pintu taubat itu masih terbuka walaupun seseorang itu banyak dosanya. Dosanya yang dia lakukan dosa besar. Membunuh satu orang itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Tetapi orang ini bahkan tidak hanya membunuh satu orang, membunuh 100 orang. Ya, menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa besar dosa kita, tidak ada yang menghalangi kita dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faedah lain dari hadis ini adalah bahwa dosa membunuh itu bukan dosa yang membuat seseorang itu pelakunya itu kafir. Ya. Masih muslim tapi fasik. Muslim tapi fasik. Muslim mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya, dengan kemaksiatannya. Makanya oleh ahli ilmu tersebut tidak disuruh syahadat lagi. Oleh ahli ilmu tersebut memerintahkan untuk bertaubat, kemudian memerintahkan untuk pindah ke daerah yang beribadah kepada daerah yang banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi dosa membunuh itu bukan dosa yang membuat seseorang keluar dari keislaman. Ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Ya, kalau ada dua orang muslim yang saling bertemu dengan kedua pedangnya, yakni saling mau membunuh satu sama lain, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Jadi sama-sama di neraka. Yakni neraka di sini disebut secara ancaman. Nabi Muhammad SAW tetap menyebut mereka berdua muslim. Jadi neraka di sini ancaman. Karena disebutkan diancam dengan neraka, inilah kita tahu bahwa dosa membunuh itu adalah dosa besar. Tapi karena disebutkan muslim oleh Nabi Muhammad SAW, jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, masih disebut muslim. Berarti kita simpulkan bahwa dosa pembunuhan itu bukan dosa yang membatalkan keimanan. Walaupun dosa membunuh adalah dosa besar, karena diancam dengan neraka di hadis tersebut. Ya, jadi orang ini walaupun dia melakukan dosa besar banyak sekali, akan tetapi ahli ilmu tersebut tahu ini tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Bahkan walaupun misalkan keluar dari Islam, apa yang menghalangi dia dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul tidak? Nah, walaupun dosa tersebut mengeluarkan seseorang dari keislaman, kalau memang dia mau bertaubat, apa yang menghalangi dia dari bertaubat kepada Allah? Ya, bertaubatlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. Tentunya kalau keluar dari keislaman maka bertaubat berarti ini harus meyakini kemudian mengucapkan syahadat. Tapi orang ini tidak sampai keluar dari keislaman, dia tahu bahwa dosa membunuhnya itu salah, makanya dia bertanya, siapakah orang yang paling berilmu di sini? Dia mau bertanya, dia mau bertaubat kepada Allah. Dari situ kita tahu dia tidak menghalalkan dosa pembunuhan. Jadi yang membedakan antara orang yang menghalalkan suatu dosa, kalau seseorang menghalalkan suatu dosa, walaupun dia tidak melakukannya, ini kufur akbar. Seseorang misalkan menghalalkan zina, bikin disertasi tebal untuk menghalalkan zina misalkan, walaupun dia tidak melakukan zina tersebut, tapi dia mencari-cari dalil untuk menghalalkan zina, padahal zina termasuk haramnya zina termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang diketahui secara terang benderang dalam syariat, diketahui oleh orang awamnya apalagi oleh para ulamanya, maka seseorang yang mengingkari perkara seperti ini dia keluar dari keislaman. Ya, kecuali kalau dia benar-benar tidak tahu bahwa itu apa hukumnya dalam Islam. Tapi haramnya zina, bahkan orang kafir saja tahu bahwa dalam Islam itu haram. Bahkan dalam agama yang kafir, agama kekufuran itu juga haram. Ya, bagaimana lagi dengan agama kita yang penuh dengan hikmah yang sempurna,
Karena inilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haramnya zina itu termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Jadi ketika seseorang itu menghalalkan zina walaupun dia tidak melakukannya, kufur akbar. Kalau seseorang melakukan zina asalkan dia tidak menghalalkannya, maka ini dosa besar tapi tidak keluar dari keislaman. Tapi ini dosa besar. Dan melakukan suatu perbuatan dosa besar secara berkesinambungan itu bisa membuat hati kita malah tergelincir kepada kekufuran, berbahaya. Lama-lama kita menghalalkan, gitu maksudnya. Lama-lama kita terbiasa. Lama-lama kita mengatakan, alah, enggak masalah ini kita lakukan. Jadi menghalalkan, berbahaya. Jadi ketika seseorang, kita lihat di sini orang tersebut melakukan perbuatan dosa seperti itu, dosa besar, tapi dia tidak menghalalkannya, maka tidak kita katakan dia keluar dari keislaman. Ini akidahnya Ahlussunnah. Tidak mengkafirkan seseorang karena dosa besar yang dia lakukan. Adapun Khawarij mengkafirkan seseorang karena dosa besar yang dia lakukan. Ini akidahnya Khawarij. Ya, maka di sini disebutkan ahli ibadah yang tidak berilmu, maka sangat mudah untuk tergelincir kepada dosa atau pemikiran yang menyimpang. Kalau orang yang fatwanya ahli ibadah nih, kalau kita perhatikan, dia mengatakan tidak ada lagi taubat dia mengatakan kepada orang tersebut, tidak ada lagi taubat kepada antum. Ini lebih parah daripada Khawarij. Karena Khawarij akan mengatakan, ini dosa antum ini mengeluarkan antum dari keislaman. Tapi kalau antum mau taubat, antum bisa taubat. Itu perkataan Khawarij. Perkataan ahli ibadah ini gimana? Perbuatan antum ini udah mengeluarkan antum dari keislaman dan antum nggak bisa lagi bertaubat. Khalas. Lebih parah atau tidak? Lebih parah dari Khawarij, betul? Nah, walaupun ana katakan Khawarij pada prakteknya sebenarnya pemahamannya seperti ini. Walaupun secara teoritis mereka mengatakan orang kalau sudah kafir ya bisa bertaubat, tapi dalam prakteknya orang kalau sudah kafir khalas. Ya, pada prakteknya Khawarij demikian. Ya, jadi ini poinnya. Ketika seseorang itu cuma disifati dengan ahli ibadah, tidak membuat dia menjadi boleh untuk berfatwa. Kalau seseorang itu sudah memiliki sifat bisa berfatwa, maka tidak boleh bagi dia untuk tidak memiliki sifat ahli ibadah. Paham? Kalau seseorang sudah bisa berfatwa, kemudian dia tidak memiliki sifat ahli ibadah, ini salah juga ini, betul tidak? Kalau orang sudah bisa berfatwa, harus dia lebih semangat lagi ibadahnya daripada ahli ibadah yang tidak berilmu, betul tidak? Nah, demikian bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, ini sudah waktu azan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.